Oke, udah ya. Dari ulangnya berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Udah full belum? Udah. Gimana? Ya udah, lanjut. Oke, baik. Bismillah. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Bu Fitrah atau Pak Indra, selaku dosen pengampu mata kuliah Dinamika Teknik. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Bastian, Roni, P. Manurung, Rolas RB dengan NIM 1181709094. Kedua, saya sendiri, Dwi Wiratmoko, kelas RB dengan NIM 1181709075. Yang terakhir, ada M. Rian Kaspari, kelas RA dengan NIM 1181700019. Baik, menentukan gaya dinamis pada engkol peluncur. Pendahuluan, gaya dinamis adalah gaya yang disebabkan oleh percepatan pada suatu mekanisme yang bergerak. Karena adanya percepatan linier, maka pada mekanisme berlaku hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A, di mana M adalah karena adanya percepatan sudut, maka terjadi torsi yang besarnya yaitu T sama dengan I kali A, ya. Udah. Udah. Oke, lanjut. Ya. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Torsi kelembapan atau T adalah torsi yang berlawanan dengan T besar, sehingga T kecil sama dengan minus T besar. Jadi pada suatu mekanisme dapat terjadi gaya kelembapan dan torsi kelembapan. Untuk memudahkan perhitungan, sebuah gaya dan sebuah torsi dapat digantikan dengan sebuah gaya yang digeser sejauh H, di mana H sama dengan T per F. Langkah-langkah analisis gaya dinamis yaitu untuk melakukan analisa dinamis pada berbagai mekanisme, maka harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambar diagram kinematis. Yang kedua, hitung kecepatan dan percepatan pada mekanisme tersebut. A. Hitung kecepatan. B. Hitung percepatan. Yang ketiga, hitung gaya dinamis yang terjadi pada masing-masing batang penghubung. Yang keempat, uraikan masing-masing batang penghubung menjadi diagram benda bebas atau free body diagram. Yang kelima, lakukan analisa gaya pada batang 4. Dan yang terakhir, atau yang keenam, melanjutkan analisa pada benda bebas berikutnya. Untuk contoh soal atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek sebelumnya masuk nggak suara saya? Masuk. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya gaya dinamis. Nah, di sini ada soal tentukan nilai dari T2. T2 ini berapa sih torsinya ya? Nah, di sini ada suatu piston ya. Suatu piston ini memiliki batang penghubung 3 dan penghubung 2.
ketika untuk mengetahui batang penghubung T-nya berapa, torsinya itu berapa, kita sudah mengetahui karena V-nya itu 20, jadi bisa dicari. Nah, dengan memiliki skala 1,5. Next, selanjutnya. Nah, karena tadi yang kita diketahui di batang 3, titiknya di 4, nah, jadi kita langsung aja tarik gayanya dari garis 3 ke batang 4 ya. Nah, terus gaya kita buat lagi untuk ke sampingnya itu gaya V-nya. V-nya kan tadi kan 20. Nah, untuk gaya ke bawahnya itu normal. Untuk ke bawahnya itu gaya normal. Tadi kan gaya ke bawahnya itu kita ketahui memiliki gaya normal itu satu dari garis 1 ke 4. Nah, sudah kita penghubung di penghubung di 4 ini sudah kita ketahui, baru kita nyari vektor poligon. Nah, seperti yang kita pelajari dari pelajaran yang sudah diajarkan oleh ibu dan bapak, tadi kan vektor poligon ini kita harus menentukan dulu jumlah gayanya. Jumlah gayanya itu kan sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0, yaitu V ditambah F 34 ditambah lagi 1,4 sama dengan 0. Nah, terus kita tentukan skala nih. Skala kita berapa? Karena kita memiliki V-nya 20 Newton. Nah, jadi kita ambil skalanya 1,4 1/4. Nah, kenapa kita 1/4? Karena nanti kita akan menentukan garis ke V-nya. Nah, baru kita tarik garis V-nya ini 5 cm. 5 cm ini dikali 4 sama dengan 20. Nah, ketemulah itu Newtonnya kan. Terus kita tarik lagi nih gaya yang F34. F34-nya ini kita tarik ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, untuk gaya normalnya dari titik di garis 5, cm tarik lagi ke bawah. Nah, baru kita tentukan gaya 3,4. F3,4 sama dengan 5,5. 5,5 cm ini panjang F34 ya. 5,5 cm ini. Dan dikali skala kita tadi berapa? Skala kita kan 4. Nah, jadi 5,5 dikali 4 sama dengan 20 Newton. Nah, untuk F14-nya ini kita ukur tadi dapatnya 2,5 garis dari atas ke bawahnya ini. Nah, 2,5 kita kalikan lagi ke skalanya. Skalanya kan 4 sama dengan 20. Ini berapa ini? 20 Newton. Nah, 20 Newton. Next. Nah, setelah kita menentukan penghubung di batang 4, kita juga bisa menentukan penghubung di batang 2. Nah, untuk mencari torsinya yang tadi. Nah, tadi kan di batang kita tarik dulu, kita buat garis di batang 2. Di batang 2-nya itu dari atas ke bawah nih yang ada bacaan T2-nya ya kan. Nah, udah kita tarik. Nah, kita tarik lagi di batang 3. Di batang 3 itu tadi tuh yang ada 3,3 sama dengan 4, 3 dan 4. Nah, kita tarik atas. Terus dari atas ini kita sejajarin lagi ke bawah. Kita buat garis lagi ke bawah di 1 dan 2. Nah, baru kita bisa menentukan H. H ini kita tarik garis atas ke bawah dari di samping ini yang dari garis T2 torsinya ini. Nah, setelah kita membuat garis-garis tersebut, nah baru kita bisa menentukan torsinya. Torsinya ini kan dari H-nya ya. Torsi sama dengan H-nya ini dikali F34. Nah, jadi kan udah kita ketahui F34 itu memiliki nilai 22 Newton ya. Nah, jadi kita tinggal nyari H-nya aja. Untuk di batang H, kita ukur batang H-nya ini. Batang H-nya ini memiliki panjangnya 2,2 cm. Nah,
dikali skala gambar kita tadi dari pertama. Wih, coba biar nah skala gambar kita tadi kan memiliki 5 ya, 1:5. Balik lagi wih ke tempat yang tadi. Nah, jadi panjang H-nya ini, batang H-nya ini kita ketahui 2,2 cm dikali 5. Nah, udah tuh dikali lagi panjang tadi yang kita ketahui nilai F34-nya. F34-nya ini 22 Newton. Nah, sama dengan 2,7 dikali 5 hasilnya itu 3,5 dikali F34-nya 22 Newton. Nah, sama dengan hasilnya 29 Newton dikali centimeter. Nah, itulah hasilnya. Bisa diubah menjadi meter ini dikalikan 100. Jadi 2,2 cm juga hasilnya. Itu berubah sampingnya. Baik, itu aja sih penjelasan dari saya. Semoga jelas kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih. Baik, mungkin sekian pemaparan presentasi diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.